melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang terus menyatakan kasih, anugerah, dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih, sepanjang malam yang larut Tuhan menyertai kami, dan pada pagi hari ini Engkau izinkan kami bangun dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur karena Engkau terus menyatakan kemurahan-Mu, dan biarlah Tuhan juga menolong kami bagaimana kami menjalani hidup hari ini. Kami terus dapat mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh di dalam seluruh aktivitas kami hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan perkataan Tuhan. Biar Tuhan menolong kami bagaimana kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 134. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian ziarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan
pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini yaitu sukacita melayani. Nah, respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan salah satunya adalah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melayani. Namun, betapa sulit untuk mendapatkan orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan. Di banyak gereja bahkan alasan yang sangat umum kita jumpai, mengapa tidak mau terlibat dalam pelayanan di gereja? Alasannya ada beberapa. Yang pertama karena sibuk, yang kedua karena berpikir jangan saya terus, coba cari yang lain. Kemudian yang ketiga, saya tidak bisa, bukan bidang saya. Atau yang keempat, melayani gak harus di gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal semacam ini terjadi karena kecenderungan melihat pelayanan sebagai sebuah doing atau hanya sebatas pekerjaan. Maka kemudian sebagaimana layaknya sebuah pekerjaan, perlu orang yang mampu mengerjakan di bidang itu, sehingga ketika kita rasa gak cocok dengan passion kita, gak cocok dengan waktu kita, mudah kita bilang tidak mampu dan saya tidak layak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 134, pemazmur mengingatkan kita betapa dia girang dan bersuka cita ketika dia bisa datang melayani di rumah Tuhan, bahkan pada waktu malam. Waktu malam ini adalah waktu di mana harusnya orang-orang bisa beristirahat dari kelelahan sepanjang hari, dari pagi sudah bekerja demikian keras. Malam adalah waktu untuk keluarga, waktu untuk melepas lelah, waktu untuk tidak lagi memikirkan pekerjaan. Namun bagi pemazmur dia senang dan bahkan menguatkan untuk semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani. Betapa sukacita bisa mengambil bagian untuk datang dan melayani di rumah Tuhan. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan datang kedua kalinya. Jika kita bisa menyadari anugerah itu, maka dengan ringan pemazmur mengatakan kita bisa mengangkat tangan memuji kebesaran Tuhan di tempat kudusnya. Sepertinya tidak ada kelelahan untuk dia melayani di rumah Tuhan. Bahkan di akhir dari perikop yang dia tuliskan, melayani Tuhan tidak akan mengurangi berkat Tuhan. Dia percaya bahwa Allah akan menurunkan berkat-Nya dari Sion. Pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu adalah merupakan suatu anugerah. Dan tentu Tuhan melihat bagaimana kita bekerja dan melayani Dia, maka akan ada berkat khusus yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya, lalu mengapa kita bisa sukacita ketika kita melayani Tuhan? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena Allah sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaan yang harus semakin memuliakan Dia. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pelayanan adalah merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan. Kita sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta kita yang harus kita muliakan dalam kehidupan kita, juga salah satunya di dalam pelayanan kita. Karena sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk memancarkan kemuliaan Allah. Nah, ini kita bisa lakukan dalam banyak hal, kita bisa memuliakan Dia, termasuk dalam pelayanan kita. Maka seharusnya yang menjadi tujuan dari setiap pelayanan yang kita kerjakan adalah Allah semakin dipermuliakan. Itu yang membuat kita bersukacita. Lalu kemudian alasan yang kedua mengapa kita sukacita ketika kita melayani Tuhan? Karena kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan yang harus kita layani. Mungkin tidak semua orang mau dipanggil dan diperlakukan sebagai hamba, karena sebutan hamba menunjukkan status atau posisi seseorang lebih rendah daripada yang lain.
Dalam Alkitab sendiri, sebutan hamba berasal dari kata doulos yang berarti budak belian yang tidak memiliki apapun dalam hidupnya kecuali ia ditebus orang atau dibebaskan oleh seorang majikan yang sangat murah hati. Kita adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus sendiri. 1 Korintus 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan janganlah kamu menjadi hamba manusia. Artinya, penebusan yang Kristus lakukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kita. Dan jangan sebatas untuk menyenangkan manusia. Tetapi bagaimana dalam pelayanan kita bisa menyenangkan Tuhan Allah kita sebagai Tuhan yang harus kita layani. Dan yang alasan yang ketiga, mengapa kita bisa sukacita ketika melayani Tuhan, yaitu karena kita sadar bahwa Allah sebagai sumber pemberi anugerah dan pelayanan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Seperti lagu pujian, bukan karena kebaikanmu, tetapi semua karena anugerah Tuhan kalau kita bisa dipakai Dia. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 juga mengatakan, tetapi kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa ketika dia bisa melayani Tuhan, dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi seorang rasul, itu semata-mata karena anugerah. Di dalam keterbatasannya pun dia mampu bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, itu pun juga karena anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya siapakah kita sehingga kita bisa diberikan anugerah? Tidak hanya mengenal Tuhan, menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, tetapi juga bagaimana Allah memanggil kita untuk melayani Dia. Sebagai contoh, seorang karyawan kedai kopi saja, kriteria pendidikannya minimum S1. Apalagi sebagai pengerja kerajaan Allah, tentu harusnya lebih hebat dari itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Tuhan ternyata mau pakai kita yang berdosa, yang terbatas ini untuk pekerjaannya. Apakah Tuhan gak bisa kerjakan semuanya itu sendiri? Semua tugas dalam pelayanan kita? Tentu bisa, dan pasti hasilnya sempurna. Dibandingkan dengan memperkerjakan kita yang selalu menghasilkan sesuatu yang tidak pernah sempurna. Tapi mengapa Tuhan berkenan pakai kita untuk melayaninya? Itu semata-mata karena anugerah. Nah, di dalam akhir dari renungan saya ini ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita dari negeri Persia. Seorang raja butuh seseorang yang mau jadi hamba atau pelayannya. Sebelum dia pergi jauh memerintahkan kepada para hambanya, carilah di seluruh negeri siapakah orang-orang yang bersedia menjadi pelayannya. Maka kemudian dibawalah 2 orang kepada raja dan dia memerintahkan untuk keduanya melakukan apa yang diperintahkan, yaitu masing-masing diberi keranjang dan mereka harus mengisi keranjang dengan air di sumur terdekat. Kemudian raja itu pergi dan 2 pelayan itu mulai melakukan apa yang diperintahkan. Tapi 1 orang pelayan lama-kelamaan menjadi jengkel karena dia sudah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Setiap kali air dituang, dia akan bocor ke bawah sehingga tidak ada air yang berhasil ditampung. Tapi pelayan yang 1 orang lagi tetap melakukan dan berkata, memberikan semangat bahwa pekerjaan kita sesuai perintah untuk menuangkan air ke dalam keranjang itu. Hasilnya ada atau tidak, nggak tahu. Tapi kita sebagai pelayan, kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Lalu kemudian si pelayan ini tidak mau mendengar kata temannya
Dan dia memilih untuk membuang keranjang itu dan pergi sambil mengatakan, "Ini pekerjaan yang sia-sia. Karena sudah sepanjang hari aku menuangkan air dan tidak ada hasilnya di situ, maka aku tinggalkan saja pekerjaan ini." Tapi pelayan yang satu terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, karena dia tahu bahwa tuannya bisa datang kapan saja untuk meminta pertanggungjawabannya. Apakah dia sudah melakukan apa yang sudah tuannya perintahkan atau belum? Maka kemudian pelayan yang satu ini terus-menerus menyiram keranjang itu. Dan lama-kelamaan ternyata terlihatlah sesuatu yang berkilauan dalam keranjang itu. Dan itu sebuah cincin yang tersembunyi. Maka ketika tuannya datang kembali, si pelayan ini dipuji oleh tuannya bahwa dia adalah hamba yang setia, bijaksana. Dia mendapatkan pujian dan hadiah dari tuannya. Sama seperti kita ketika melayani. Mungkin ada kalanya kita putus asa karena sudah sekian lama pelayanan, tapi sepertinya gak ada hasil. Dapat komplain, dapat penghinaan, dan sebagainya. Tapi sekalipun demikian, biarlah kita tetap setia dalam panggilan kita. Demikian ketika Yesus akan datang kembali kedua kalinya nanti, apakah dia mendapati kita tetap setia dalam pelayanan atau tidak? Segala upah yang akan disediakan jika kita sungguh setia, memakai setiap kesempatan untuk tetap melayaninya. Karena dengan percaya, dengan iman percaya kita, dia pasti akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban kita. Nah, ketika kita melihat, menyadari keberadaan dan status diri kita di hadapan Tuhan, maka ketika kita diminta untuk melayani, tidak perlu lagi sampai didorong-dorong, dipanggil-panggil, tetapi dengan anugerah Tuhan kita mau merespon. Kita bersedia untuk mengambil pelayanan ini karena kita menyadari bahwa ada anugerah Tuhan dalam diri kita. Kita dipanggil untuk kita bisa mengenal, percaya, diberikan keselamatan oleh Tuhan, tetapi juga bagaimana kita merespon panggilan keselamatan itu untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, pasti akan mendatangkan dampak yang besar bagi orang-orang yang kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk meresponi panggilan Tuhan ini dengan bergiat di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.